Halo hai, Levian Leslar Lovers, ikuti keseruan Leslar The Happy Family. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear Leslar Levian Lovers. Tadi malam sudah episode ke-115 dari Amka, saat mana Arsy yang merasa sangat tersinggung atas ucapan Tante Hanum hingga memberikan susu kepada Raja untuk diberikan kepada Tante Hanum. Marah dong Raja juga ya, tapi ya gimana ya, namanya juga Tante Hanum. Raja mengikuti Arsy yang sudah duluan masuk ke kamar dan menanyakan apa saja ucapan Tante Hanum yang membuat Arsy bersedih dan tersinggung. Awalnya Arsy tidak mau membicarakan, tetapi dengan bujukan Raja akhirnya Arsy mengakui. Dan saat itu juga Arsy merasa mual, pusing puyeng, lari ke kamar mandi. Sebenarnya ada apa ya? Apakah hamil? Mudah-mudahan ya. Sementara itu Pak Irwandi di kediamannya menanyakan kepada Bisumi, kemana Dokter Iqbal kok nggak kelihatan? Bisumi bilang kalau Iqbal dari pagi kelihatan murung. Bapak Irwandi menyusul Dokter Iqbal yang sedang melamun di kamar, menanyakan tentang hal-hal yang membuat Dokter Iqbal merasa sedih. Iqbal berterus terang dan Bapak Irwandi memberikan dukungan agar terus berusaha mempertahankan hubungannya dengan Dias. Arsy dan Raja mengajak Baby Tiara berjalan-jalan ke taman nih. Seneng banget ya melihat kekompakan suami istri ini. Tapi mereka tak sadar ada orang asing yang memperhatikan gerak-gerik Arsy dan Raja. Saat itu Raja sudah mengunci kereta bayi karena Baby Tiara agak rewel ya, takut terjadi sesuatu terhadap keretanya. Dan Arsy mengambil dot bayi berhubung Baby Tiara menangis karena lapar. Tapi saat itu juga Arsy ini merasa kepalanya sangat pusing. Sampai-sampai dot yang Arsy pegang itu jatuh menggelinding. Arsy berusaha untuk mengambil meskipun kepalanya sangat pusing, hingga Arsy menjauh dari kereta bayi. Sementara itu Tante Hanum menanyakan kepada Bi Titin kemana Baby Tiara. Bi Titin bilang kalau Baby Tiara dibawa oleh Raja dan Arsy ke taman. Mulai deh merasa paling melindungi Baby Tiara ya. Begitu juga dengan Bapak Irwandi. Setelah berbincang dengan Dokter Iqbal, Bapak Irwandi berniat untuk ke rumahnya Raja dan Arsy untuk melihat apa? Melihat cucunya pasti ya. Beda banget ya yang udah punya cucu. Ayo Pak Jamal, buruan minum kopinya. Pak Irwandi udah gak sabar nih pengen lihat cucu. Arsy kaget melihat kereta bayi bisa berjalan sendiri. Dan pada saat itu juga orang asing masih tetap membuat dokumen. Dan kereta bayi hampir tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Arsy histeris. Kebetulan saat itu juga Tante Hanum sudah datang. Langsung marah luar biasa karena dia menganggap ada Baby Tiara di dalam. Untunglah pada saat itu Raja datang membawa Baby Tiara. Alhamdulillah gak ada isinya ya tuh ya kereta bayinya. Dan Raja pun menceritakan kalau saat itu Baby Tiara menangis tiada henti. Jadi dia berinisiatif untuk membawa Baby Tiara ke tempat yang lebih teduh. Padahal saat itu kereta kosong dan orang asing berbuat sesuatu terhadap kereta bayi. Alhamdulillah
selamat semuanya. Tetapi Tante Hanum tetap menyalahkan Arsy tidak becus menjaga Baby Tiara dan menganggap bahwa Arsy tidak ikhlas. Arsy merasa sedih, tetapi Raja beranggapan bahwa terjadi sesuatu yang mana sebenarnya itu adalah bentuk teror terhadap Arsy agar dia merasa dia benar-benar tidak becus menjaga baby Arsy. Tetapi Raja tetap memberikan dukungan dan tidak pernah menyalahkan Arsy. Raja beranggapan bahwa ada seseorang yang telah berbuat sesuatu terhadap kereta bayinya baby Tiara. Saat itu juga ada telepon dari Ira sang sekretaris untuk Raja agar segera datang ke kantor untuk tanda tangan. Tante Hanum pulang ke rumah dengan membawa baby Tiara. Seakan merasa dia yang paling benar, langsung seperti provokator ya, berbicara kepada Pak Irwandi bahwa Arsy tidak becus menjaga baby Tiara sehingga hampir kecelakaan. Arsy sendirian datang ke dokter kandungan dan memeriksakan kenapa dia pusing dan mual. Alhamdulillah, berdasarkan hasil USG ada calon baby yang ada di rahim Arsy. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah itu Arsy langsung ke toko perlengkapan bayi untuk membeli stroller ya, yang tadinya sudah rusak, sekarang diganti yang baru. Demi cinta dan sayangnya kepada baby Tiara. Dia sudah tiba di kafe romantis. Itu berdasarkan perjanjian dengan Cindy bahwa dia harus menjadi Cindy demi menemui seorang lelaki yang bernama Mahendra. Siapakah itu? Pasti penonton tahu ya. Dan berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Cindy, dia melihat ada orang seperti itu. Pas dekati, kaget luar biasa, dua-duanya kaget ya. Ternyata Mahendra itu adalah Dr. Iqbal Mahendra. Dia tentu saja masih cemburu dan agak marah ya, kenapa Iqbal masih mau menerima perjodohan oleh Tante Hanum dan temannya yaitu Tante Wanda. Mau kabur nih dia, tetapi berhasil dikejar oleh Dr. Iqbal dan kembali mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam kafe. Saat mereka berbincang-bincang, ternyata datang telepon dari Ibu Hanum. Kenapa ditelepon? Karena Tante Hanum menanyakan di mana saat itu Dr. Iqbal berada. Terus terang ya sebenarnya Iqbal ya, tapi salah orang. Dan saat itu juga Tante Hanum langsung nelpon Tante Wanda, bilangin kalau Iqbal dan Cindy sudah bertemu. Tante Wanda bilang ke Tante Hanum kalau orang yang lagi dibicarakan itu sudah pulang. Dan Tante Hanum berpikiran bahwa Iqbal bohong. Sementara itu Tante Hanum bilangin ke Irwandi bahwa Arsy kok nggak pulang. Apakah takut dimarahi karena kesalahannya? Padahal kan mereka nggak tahu Arsy lagi kemana. Sementara itu orang asing memberikan bukti foto-foto kepada Renata untuk sebagai bukti bahwa Arsy tidak becus mengurus baby Tiara. Tapi bagi Renata bukti itu tidaklah cukup. Jadi orang asing tersebut harus bekerja lebih keras lagi. Raja sudah tiba di kantor dan Ira sang sekretaris memberikan laporan tentang penggunaan kartu kredit yang dilakukan oleh Arsy hanya 2 kali. 1 ke dokter kandungan dan 1
membeli peralatan bayi. Raja agak sedikit terkejut ya mendengar kalau Arsy sudah ke dokter kandungan alias Objin. Alhamdulillah sebenarnya ya. Akhirnya Arsy memandikan baby Tiara, tapi tetap dipersalahkan oleh Tante Hanum karena airnya sudah dingin. Kok kenapa Pak Irwandi ikut-ikutan marahin Arsy ya? Makanya Arsy meminta maaf kalau cara dia merawat baby Tiara itu tidak benar. Nanti malam masih ada episode 117. Jangan lupa ya dia saksikan Aku Mencintaimu Karena Allah hanya di RCTI. Kita saksikan detik-detik akhir daripada aktingnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Leslar Lovers, Levian Lovers, terima kasih sudah menonton ya. Salam.